Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumali dengan NIM F1G1244. Di sini saya akan mempresentasikan tugas resume 11 manajemen proyek ICT. Yang pertama, pentingnya manajemen resiko. Manajemen resiko proyek adalah seni dan ilmu untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menanggapi risiko sepanjang hidup proyek dan demi kepentingan terbaik untuk memenuhi tujuan proyek. 2. Perencanaan manajemen risiko. Merencanakan manajemen risiko adalah proses memutuskan bagaimana pendekatan aktivitas manajemen risiko dan merencanakan dalam suatu proyek. Output utama dari proses ini adalah kebijakan manajemen risiko perusahaan, kategori risiko, laporan pembelajaran dari proyek sebelumnya, dan template untuk membuat rencana manajemen risiko. 3. Sumber risiko umum pada proyek IT. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa proyek IT berbagi beberapa sumber risiko yang sama. Studi ini mengumpulkan 60 profesional IT untuk mengelaborasi cara mengevaluasi kemungkinan kesuksesan proyek secara keseluruhan. Keterlibatan pengguna dikutip sebagai kriteria paling penting untuk proyek yang sukses. Misalnya, jika item di WBS melibatkan penyiapan siaran pers dan tidak ada seorang pun di tim proyek yang pernah menulisnya, ini bisa menjadi risiko negatif jika rilis tersebut tidak ditangani secara profesional. 4. Mengidentifikasi risiko. Mengidentifikasi risiko adalah proses memahami peristiwa potensial apa yang mungkin merugikan atau meningkatkan proyek tertentu. Yang pertama, ada saran untuk mengidentifikasi risiko. Ada beberapa alat dan teknik untuk mengidentifikasi risiko. Brainstorming adalah teknik di mana kelompok mencoba untuk menghasilkan ide-ide atau menemukan solusi untuk masalah tertentu dengan mengumpulkan ide-ide secara spontan dan tanpa penelitian. B. Daftar risiko. Keluaran utama dari identifikasi risiko adalah daftar risiko yang teridentifikasi dan informasi lain yang diperlukan untuk mulai membuat daftar risiko. 5. Melakukan analisis risiko kualitas. Analisis risiko kualitas melibatkan penilaian kemungkinan dan dampak dari risiko yang teridentifikasi untuk menentukan besaran dan prioritasnya. Bagian A. Menggunakan matriks probabilitas atau dampak untuk menghitung faktor risiko. Orang sering sedang atau rendah, misalnya seorang ahli meteorologi mungkin memprediksi probability tinggi atau kemungkinan hujan lebat pada hari tertentu. Jika hari itu adalah hari peningkatan Anda dan Anda merencanakan upaya besar di luar ruangan, konsekuensi atau dampak dari hujan lebat mungkin juga tinggi. B. Pelacak top 10 risk item tracking. Top 10 risk item tracking adalah alat analisis risiko kualitatif. Selain mendefinisikan risiko, ia melihat kesadaran akan risiko sepanjang umur proyek dengan membantu memantau risiko. C. Sistem penghargaan dan pengakuan. Dalam pengaturan proyek, manajemen proyek dapat mengenali dan memberikan penghargaan kepada orang-orang yang bersedia bekerja lembur untuk memahami target jadwal yang agresif atau berusaha keras untuk membantu rekan satu tim. 6. Merencanakan tanggapan risiko. Setelah organisasi mengidentifikasi dan mengukur risiko, organisasi harus mengembangkan respon yang tepat terhadapnya. 7. Pengendalian risiko. Pengendalian risiko melibatkan pelaksanaan proses manajemen risiko untuk menanggapi peristiwa risiko dan memastikan bahwa kesadaran risiko merupakan aktivitas berkelanjutan yang dilakukan oleh seluruh tim proyek di seluruh proyek. 8. Menggunakan perangkat lunak untuk membantu dalam proyek manajemen risiko. Seperti yang Anda lihat di beberapa bagian bab ini, Anda dapat menggunakan berbagai perangkat lunak untuk menyempurnakan berbagai proses manajemen risiko. Sebagian besar organisasi menggunakan perangkat lunak untuk memperbaharui dan mendistribusikan informasi dalam daftar risiko mereka. Baik, mungkin itu yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.